Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa Allah itu begitu baik bagi kita. Sehingga kembali lagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh masuk pada minggu pertama pada bulan Mei tahun 2020. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Ini semua oleh karena kebesaran Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita angkat satu pujian yang berkata, ajaib anugerah Yesus. Anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, bantainya diuraikan, beri kemerdekaan, ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru menjadi anakku, hidup kekal sentosa, jadilah miliknya. Ajaiblah
salahku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, pujiku. Amin. Puji Tuhan, ajaib anugerah Yesus. Setiap hari, setiap jam, setiap detik kita selalu diberikan anugerah yang ajaib. Setiap tarikan nafas kita Bapak Ibu, itulah anugerah Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Tatkala kami memandang kepada Tuhan, tiada kata yang kami boleh ucapkan, hanya bersyukur. Bersyukur. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena kebesaran-Mu ajaib. Untuk itulah patut kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau Bapa di sorga melihat umat-Mu saat ini. Mengangkat hati kami sambil kami menunduk di hadapan hadirat-Mu menyembah Engkau. Layakkan kami ya Tuhan, kuduskanlah kami sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengalami hadirat Tuhan. Kami sungguh-sungguh membawa diri kami hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua sehingga di dalam ibadah, di dalam rumah kami masing-masing terjadi mesbah doa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh memahami bahwa semua di balik setiap peristiwa yang kami alami, semuanya itu dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Pujian yang berkata bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja kita mendapat ketenangan. Berada dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya. Kita akan merasa terpelihara. Mari mata kita hanya tertuju kepada Allah yang mengasihi kita. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur karena sepanjang di bulan Mei ini, minggu pertama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam rangka kita memahami begitu kaya makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap peristiwa di dalam Alkitab sehubungan dengan Yesus Kristus secara historis adalah benar. Artinya kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga yang akan kita rayakan sebentar lagi, itu tercatat dalam sejarah, terbukti dengan benar dan absolut. Tidak ada bantahan. Untuk itulah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus bukan hanya nabi, tetapi semuanya ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Inilah yang memberikan sukacita dan keyakinan iman orang percaya bahwa Yesus kembali ke surga memerintah sebagai Raja alam semesta. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 47 adalah bagian perjanjian lama yang paling banyak ditekankan dalam perjanjian baru. Karena penggenapan dari puncak peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus tercatat di sini. Kita membaca Mazmur 47 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10.
Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar di atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa bawah kuasanya, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, merupakan kerigma dari pusat proklamasi khotbah para rasul, dimulai dari Rasul Petrus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Pada waktu hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36, kita akan bacakan firman Tuhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kami lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, inilah inti dari pemberitaan orang percaya kepada dunia, bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan. Apakah kita percaya menampilkan berita ini dengan sukacita melalui aktivitas kita sehari-hari? Pada waktu para murid setelah mendengar perkataan Yesus, perasaan mereka berbeda dengan yang terekspresi pada saat Yesus pertama kali berbicara bahwa ia akan meninggalkan mereka. Pada waktu Yesus naik ke surga, saat ini tidak ada lagi perasaan kesedihan. Kita lihat dalam catatan Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 sampai 52 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya dalam kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, itu bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Kenapa? Sama seperti murid, pada waktu mereka memandang Yesus naik ke surga, mereka begitu sukacita. Mereka betul-betul sadar bahwa waktu mereka melihat Yesus naik ke surga, Yesus membuktikan Dia adalah Raja dan Tuhan bagi dunia ini. Kenaikannya bukan sekedar pergi ke surga, Bapak Ibu. Ada keunikan yang tidak diberikan kepada mereka yang sebelumnya pernah naik ke surga. Yesus naik ke surga dengan cara yang berbeda dengan Henok dan Elia. Yesus menegaskan dalam percakapannya dengan Nikodemus. Di dalam Yohanes 3 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia.
Dalam diskusinya dengan Nikodemus ini, Bapak Ibu yang kekasih, Yesus menunjukkan keunikan kenaikannya. Yang lain telah pergi ke sorga, tapi tidak ada seorang pun yang naik dengan makna khusus seperti yang dilakukan oleh Yesus. Hanya Dia yang turun dari sorga, yang memiliki kuasa, kualifikasi untuk naik dengan makna yang khusus. Disinilah istilah naik mengandung pengertian yang lebih dalam daripada sekedar naik ke atas. Istilah ini memiliki pengertian yang khusus, naik ke tempat yang khusus untuk menyiapkan tugas yang khusus. Yesus naik ke tempat di mana Ia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ia duduk di sebelah kanan Bapa di dalam tempat beradanya. Otoritasnya atas alam semesta. Di dalam ayat ke-8 dalam pasal pertama ini Bapak Ibu, ada pesan Yesus sebelum naik ke surga untuk kita semua. Saya bacakan kembali firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan Yesus ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Dua hal yang bersamaan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, ada dua hal yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita diberi kuasa. Kita diberikan satu kepercayaan otoritas untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ada banyak sebenarnya makna yang begitu dalam dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya akan melihat berdasarkan konteks ayat ini. Para murid pada waktu itu berada dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka begitu khawatir. Iman mereka mulai goyah dengan pertanyaan kepada Yesus. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6 di pasal yang pertama tadi. Mereka terancam. Mereka sukar untuk memahami maksud penampakan Yesus setelah kebangkitannya selama 40 hari. Inilah keadaan para murid pada waktu itu. Situasi saat ini demikian Bapak Ibu yang kita hadapi. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, mungkin ada yang putus asa. Mungkin ada yang merasa begitu takut. KDRT semakin meningkat di Samarinda ini naik 30%. Ekonomi begitu terguncang. PHK di mana-mana. Ini persoalan dunia. Inilah keadaan yang kita hadapi Bapak Ibu yang kekasih. Kita pun sebagai orang percaya tidak terluput dari keadaan ini. Apakah kita juga merasa bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita? Apakah Tuhan memalingkan wajahnya terhadap kita? Atau apakah Tuhan menutup telinganya untuk mendengar doa-doa umatnya? Atau ada banyak pertanyaan-pertanyaan kita di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, memberikan jawaban terhadap persoalan dan pertanyaan umatnya saat ini. Yesus kembali ke sorga. Bukan berarti Yesus meninggalkan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 kita akan membaca firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa penghibur itu?
Siapa penghibur itu dalam keadaan situasi kondisi kita saat sekarang? Yesus sendiri berkata bahwa penghibur itu sudah datang. Dia harus naik supaya penghibur itu turun, berada di dalam keberadaan orang percaya. Penghibur itu adalah Roh Kudusnya. Setelah Kristus naik ke surga, maka Kristus tidak lagi menyertai orang percaya secara jasmani. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 11. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, Ia menyertai orang-orang percaya secara rohani. Dalam Yohanes 14 ayat 16, 18, dan 19. Dengan demikian, Ia bisa menggenapi janjinya dalam ayat-ayat ini. Dalam Matius 18 ayat 20, di situ Yesus ketekankan, 2-3 orang berkumpul, Dia hadir. Di dalam Matius 28 ayat 20b, amanat agung diberikan kepada kita. Dan ingat, ayat itu berkata, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena itu perubahan tempat bagi tubuh Yesus ini tidak boleh menciptakan jarak antara kita dengan Dia di dalam hati kita. Karena Yesus tetap hadir bersama kita secara rohani melalui Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 13b berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersandar kepada Roh Kudus. Di dalam kita menghadapi kesusahan, kekhawatiran, kecemasan. Di dalam kita menghadapi tugas kita sebagai saksi Tuhan. Tujuan kehadiran Roh Kudus selain memberikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita dalam menghadapi peperangan rohani di dunia ini. Ini juga merupakan penggenapan misi Allah. Bagi dunia ini adalah Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Mulai dari 11 murid sampai kepada semua jemaat, sampai kepada semua orang yang percaya. Kita baca di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 di kitab Kisah Para Rasul. Untuk apa? Untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita menyatakan berita yang baik. Kita sebagai pemberita kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang memberi kekuatan, kabar yang memberikan pengharapan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Itulah kabar Injil itu. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, ada kekuatan dan perlindungan bagi setiap orang percaya. Dan juga ada otoritas misi Allah yang dipercayakan untuk kita memberitakan kabar baik itu. Di ayat yang ke-8 kita sudah baca tadi, bahwa Yesus memberi kuasa, Yesus memberi dunamis, Yesus memberi satu kekuatan, power yang kuat, dinamit yang berskala besar. Tidak seorang pun akan mampu untuk menahan kekuatan ini. Jadi sebagai orang percaya tidak ada alasan dalam kondisi apapun firman Tuhan harus tetap diberitakan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Orang percaya pada masa itu, kalau kita baca pada ayat yang ke-8 di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16. Walau mereka dalam penganiayaan, mereka tidak takut, tetapi mereka bersuka cita dalam memberitakan Injil. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan. Kuasa Allah yang luar biasa. Kuasa Allah yang menyertai. Dari 120 orang yang bertobat menjadi 3.000, kemudian menjadi 5.000, dan akhirnya progres ini dikatakan bahwa orang yang percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan tak terhingga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa seperti apa
Kekuatannya seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita buka di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kuasa Allah akan menyertai setiap orang percaya untuk memberitakan Injil dan untuk menghadapi kesulitan, kesusahan di dunia ini. Saya memberikan satu kesaksian. Pelayanan orang tua saya, secara khusus bapak saya 7 tahun melayani di Malinau, di Kaltara. Secara khusus beliau melayani di pelayanan penginjilan. Bapak Ibu, waktu saya sudah mulai mengerti dan memahami, dia bercerita begitu banyak tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan penginjilan. Ada kesulitan, keluar masuk hutan, itu bukan sesuatu yang gampang. Ada kesusahan, jalan kaki sampai berminggu-minggu. Ada ancaman, pernah diracun, bahkan rencana pembunuhan. Ketika kepala suku marah karena begitu banyak masyarakat waktu itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Ada banyak kesakitan. Biasanya bapak saya itu kalau pulang dari pelayanan penginjilan itu selalu lumpuh karena kakinya bengkak dan dia digotong oleh orang. Ada kekurangan dan seterusnya. Tapi mengapa beliau terus tidak ada kapok-kapoknya, tapi dengan setia terus melayani? Mengapa bisa bertahan? Dan kenapa terluput dari semua kesusahan, kesulitan, ancaman, pembunuhan? Karena ada dunamis Roh Kudus. Ada kekuatan, ada otoritas yang menyertai setiap orang percaya dalam melayaninya. Para murid membutuhkan kuasa Roh Kudus. Keberanian diri tidaklah memadai Bapak Ibu. Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Pengetahuan sering kali juga mengecewakan. Melalui Roh Kudus, para murid melakukan hal-hal yang ajaib. Roh Kudus memberi para murid keberanian, bahkan ketika diperhadapkan pada kematian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kemudian kita baca lagi di dalam Mazmur 145 ayat 8. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Hanya Tuhan yang memang dapat dijadikan tempat untuk bersandar. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Untuk siapapun yang percaya kepada Kristus sepanjang hidupnya, dia akan berkata bahwa hal tersebut
seperti membangun hidupmu di atas batu. Apapun masalah yang menimpamu di dalam kehidupan ini, Dia akan membuatmu tetap kuat. Damai yang ditinggalkan Yesus kepada para muridnya bukanlah damai yang biasa. Yesus mendefinisikan sebagai damai sejahteraku. Ini merupakan damai yang transenden. Suatu damai yang melampaui pemahaman manusia. Ini merupakan damai yang mampu mengatasi kekecewaan, kegelisahan, kesusahan, dan ketakutan manusia. Ini merupakan damai yang setiap orang impikan. Ini merupakan berkat tertinggi dari Shalom. Kesimpulan firman Tuhan Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kuasa yang diberikan kepada orang percaya untuk menjadi saksi bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan kendor untuk menjadi saksi Kristus walau dalam situasi seperti ini. Tetap percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, ajaib. Iman kita akan semakin kuat. Pertumbuhan rohani kita akan semakin nyata. Justru dalam menghadapi persoalan. Karena ada kuasa Tuhan. Kolose 1 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jemaat Tuhan, bersyukurlah karena kita mempunyai Allah yang peduli. Kuasanya yang ajaib menyertai kita. Sekalipun dunia bergoncang, Allah tetap setia. Jangan bimbang, tetaplah hidup dengan kuasanya. Dan tetaplah menjadi saksi bagi dunia ini. Bahwa Yesus, Dialah Raja atas alam semesta ini. Dan Tuhan bagi setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami dengan satu tujuan. Untuk kami boleh menikmati peristiwa yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman kami. Yaitu Yesus naik ke surga. Pesan yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini melalui Kisah Rasul 1 ayat 8. Bapa terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan yang ajaib terus akan menyertai dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tolong ya Bapa. Tuhan tahu apa yang kami alami pada saat ini. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu keberadaan kami saat ini begitu sulit. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, hati kami tetap bersuka cita. Walaupun dalam situasi seperti ini kami tahu Tuhan menopang kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi rencana mereka ya Bapa. Dan Tuhan tahu juga apa yang menjadi pergumulan saat ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kunjungi setiap keluarga dalam jemaat. Engkau berkati ya Bapa dengan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur atas firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih, baik kita saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Jadi kita mau berkata memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian di dalam Kemenangan Iman nomor 30. Penghibur telah datang. Kita bersyukur penghibur itu sudah ada di dalam hati kita. Tersiar kabar terang keliling alam
bergemar, bersorak bergemar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang. Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Malam yang panjang gelap dan ratap yang gegap, kelak akan lalulah, dan siang gantilah. Terusir taufan deras, melintas gunung keras, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang. Penghibur surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Sultan yang ku sembah, yang beri penyembuhan, jiwa yang terikat, terlolos dari maut, yang hidup dalamnya, bernyanyi soraklah, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang. Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Betapa lidahku dapat mengabarkan anugerah pelepas, cinta yang tak waras, jiwa yang tersesat diberi bahagia, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang. Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Doa adalah kekuatan kita. Waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menolong, mendengar doa kita. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita pada saat ini.
Kita berdoa. Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur ya Bapa di sorga. Kami boleh ada saat ini, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, hormat, syukur kami hanya kepada Tuhan. Karena kami sadar Bapa bahwa hanya Yesuslah Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus menguatkan kami, memberikan penghiburan bagi kami. Bahkan kami tetap sungguh terus menjadi alat di dalam Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa di sorga. Berkati gereja Kemah Injil mulai dari pusat, wilayah, daerah, semua pengurus, pemimpin gereja-Mu ini ya Bapa. Tuhan terus berikan kepada mereka hikmat, kuasa, sehingga mereka boleh melaksanakan semua pelayanan mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, boleh tampil sebagai gereja yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa terus menyerahkan gereja Kemah Injil Jemaat Mazmur Temindung. Mulai dari Bapak Gembala, asisten, pembina, pengurus, semua badan pengurus jemaat dan semua jemaat. Tuhan tolong kami. Kami percaya Bapa, walaupun kami terpisah dalam persekutuan secara fisik, tetapi kami bersatu di dalam doa kami. Kami bersatu di dalam pujian penyembahan kami. Kami bersatu di dalam kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini tidak, situasi kondisi tidak akan mengurangi untuk kami terus memahami kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami dalam situasi ini. Terima kasih ya Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami. Kami tetap berdoa untuk seluruh dunia yang terus berjuang untuk menghilangkan wabah ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, usaha manusia Tuhan akan berkati. Karena kami tahu kuasa Tuhan akan bekerja melalui setiap manusia, secara khusus bagi orang percaya. Kami percaya bahwa wabah ini akan Tuhan lalui. Tuhan akan halau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan melihat keberadaan kami masing-masing. Dan Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Engkau akan terus mengalami segala berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terutama engkau akan mampu untuk menjadi alat kesaksian. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Kiranya anugerah kasih Allah, tuntunan pemeliharaan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memelihara hidup kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan terus ajaib dalam hidup kita. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.